Sebelum menyaksikan video berikut ini, silakan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Apapun yang kita lihat, itu belum tentu nyata. Terima kasih. Luar biasa. Udah mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku, sahabatku, subscriberku, sahabat GNS, sahabat Padepokan Cakralodaya Nusantara, sahabat daripada santri Gus Nur Samsun dimanapun berada, semoga kita semua diberikan Allah kesehatan baik lahir maupun batin, serta diberikan keselamatan rahmat karunia-Nya, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi saudara, pada malam hari ini saya berada di suatu pantai, ya, dimana pantai ini saudara mungkin mengingatkan saudara saya dengan momen apa atau peristiwa apa di masa lalunya sehingga beliau sedang sedih. Nah, jadi saudara, sebelum kita untuk menuju ke tempat saudara saya ini, akan kita tanya, sebaiknya kita tetap bersolawat dulu saudara. Mudah-mudahan dengan bersolawat semua daripada umat dari Nabi Muhammad SAW mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Li qamsatun ubta'fi biha harul waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim saudara. Jadi saudara, kita akan menuju di mana sahabat saya, abang saya, kenapa sedang bersedih, ya nggak? Apakah ada peristiwa di masa lampaunya sehingga abang kita ini bisa bersedih? Apakah karena, ya kita lihat saja. Gus, lihat saudara, Gus, saya dari tadi udah mondar-mandir ya. Gus, nggak usah sedih, nggak usah sedih. Tapi ditanya alasannya, tidak memberitahu saudara. Jadi kira-kira apa alasan saudara kita ini atau Gus Nur Samsun ini sedih ketika melihat sebuah pantai ini? Assalamualaikum Gus. Gus, apa jangan-jangan ya dia mengingat Jenderal Jenlot ya? Enggak, tidak saudara, ini saudara kita ya. Gus, Gus, ngapain sedih-sedih? Aduh, udah berusaha ngehibur. Emang ada apa sih Gus sampai antum langsung mengingat sebuah peristiwa yang membuat antum sedih? Itu emang ada apa sih? Ini saya lab loh Gus. Nggak apa-apa lah, ya kan? Siapa suruh lab? Ya nggak apa-apa lah. Namanya ya kalau kita di mana-mana kita lab lah, biar sahabat kita tahu bahwasanya kita tuh di mana tempat lab gitu loh. Perjalanan kita, ayolah, ada apa sih Gus? Ngapain sedih-sedih? Memang ada peristiwa apa sih Gus sampai antum ketika melihat pantai ini sampai sedih? Apakah perlu saya ceritakan? Iya, perlulah. Kalau saya cerita pribadi nggak diceritakan, nah kalau di lab mau nggak mau ya nggak saudara, kita tetap mendengarkan atau menceritakan langsung Gusnya. Memang ada masalah apa sih Gus? Biar di-record. Dimana saya setiap melihat pantai ini, hanya pantai inilah yang membuat saya sedih. Saya sebetulnya tidak ingin sedih, Sapulidi. Tapi Jadi, apalah daya saya. Kamu percaya nggak?
Dengan kehidupan yang sekarang itu sebenarnya kita itu pernah mengalami kehidupan di masa lampau. Iya jelas Gus, percayalah. Jadi kamu percaya gak dengan adanya kerajaan-kerajaan tempo dulu berabad-abad tahun? Oh jelas lah Gus. Jelas percaya Jelas ya dengan lah. kerajaan-kerajaan dulu ya. Pastilah. Dimana saya dulu itu sebenarnya Ilyas, Sapulidi, Iya. ini sangat sekali rahasia sebenarnya karena keluarga saya sendiri tidak mengetahui. Dulu waktu saya usia 4 tahun, Oh. itu saya pernah sakit pulang dari Batam Hah? sampai ke Jawa itu saya sakit. Dan sakit saya itu selama 2 tahun nggak bisa jalan. Stroke, lumpuh, usia 4 tahun. 4 tahun itu. Ya, sampai usia 6 tahun. 2 tahun ya. Dan di mana saya saat sakit itu saya sering sekali saya bermimpi, terkesan bermimpi, saya masuk suatu kerajaan yang di dalam itu saya itu masuk ke dalam perairan. Dan ternyata saya ini dulu 4 abad yang lalu saya itu seorang pangeran atau anak raja Di mimpi itu. di mimpi itu. Dan ternyata di dalam mimpi itu saya memiliki kekasih, namun apalah daya karena saya diutus oleh ayahanda, orang tua saya, untuk mendalami suatu keilmuan. Itu kami berdua itu, saya sama pasangan saya itu bukan bangsa jin, tapi bangsa manusia. Oh dulunya. Dulunya. Tapi nggak tahu kenapa, singkat ceritanya saya meninggalkan kampung halaman saya belajar kepada resi. Dulu Itu. sebelum adanya peradaban Islam di Pulau Jawa. Sebelum adanya peradaban Islam di Pulau Jawa. Kalaupun ada mungkin kecil ya Pada zaman itu ya. pada masa itu. Dan di situ saya secara tidak langsung pisah dengan kekasih saya. Enggak, itu tadi mimpi masih apa? Itu mimpi, Oh, tapi di mimpi terkesan tadi. seperti nyata. Oh, Dan di dalam mimpi saya kan usia 4 tahun. Iya. Tapi di dalam mimpi saya itu bagaikan saya usia Udah dewasa. 27 tahun. Udah dewasa lah. Udah dewasa. Dan ternyata saya dikala saya di depan cermin, makanya sampai sekarang itu saya malas. Kalau melihat cermin itu saya malas. Kenapa? Saya pasti teringat oleh mimpi itu. Kenapa? Karena di dalam mimpi itu bentuk saya seperti ini. Bentuk saya seperti ini, cuman badan saya tidak kurus kerempeng seperti ini. Iya, Seperti iya. jengklot ini bukan. Itu emang kata tanya sedih kan apa mau pulang. Dan Ya maaf Gus ya. jangan bercanda, ini Enggak, saya serius iya. ini, katanya minta diceritakan. Kalau enggak ya saya nggak mau lah. Udah separuh perjalanan tadi ceritanya. Ternyata dikala saya itu sudah meninggalkan kampung halaman, si kekasih saya ini pergi meninggalkan kampung halaman juga untuk mencari saya, dan di situ ternyata hanyut Apanya hanyut? di pantai ini. Ceritanya tadi, mimpinya Ya, tadi. mimpinya itu. Mimpi itu dalam satu malam apa berlarut-larut? Selama 2 tahun. Oh, di mimpi itu ya. Selama 2 tahun itu setiap malam saya tidur itu bermimpi nyambung terus. Selama 2 tahun. Wah, itu posisi itu antumnya sakit itu ya? Saya sakit. Nggak bisa jalan ya? Nggak bisa jalan. Dan sekarang saya bisa jalan. Dan dikala saya bisa jalan, saya tidak pernah bermimpi lagi. Dan mau tahu saya belajar di dalam mimpi saya itu, saya belajarnya di mana? Di mana? Saya belajarnya ada di atas pucuknya Gunung Merapi. Ya. Cuman apa ya? Sampai perpisahan itu sampai sekarang saya belum pernah ketemu. Karena si kekasih saya hanyut di pantai ini di dalam mimpi saya. Ya. Dan ternyata saya pernah waktu itu di Parangtritis, bukan di sini ya, di Parangtritis,
itu saya ditemuin rombongan banyak putri, seperti putri, wanita-wanita cantik, dan ada 2 laki-laki yang badannya kekar, tinggi, pakai pusaka semua dan naik kuda. Dan di situ ternyata saya mendapatkan pesan bahwa saya dilarang untuk mengingat, karena dikala saya mimpi itu sebetulnya bukan untuk mengingat, tapi untuk menunjukkan cerita sesungguhnya. Namun setiap saya ada di pantai ini, nggak tahu kenapa saya itu rasanya pengen menyusul ke sana. Sekarang kalau diizinkan saya pengen menyusul ke sana. Ingat istri, nggak aneh-aneh. Nanti Umi nyalain Ana lagi. Ya. Cerita aja lah, nggak nantilah ngapain. Tadi nggak mau sebetulnya tak ajak ke pantai nih. Ujung-ujungnya. Saya tadi itu berinteraksi. Saya pengen berinteraksi. Tadi sudah berinteraksi, cuman sekarang saya pengen berinteraksi karena tadi saya mendapatkan bisikan suara bahwa saya tidak boleh mencarinya, tidak boleh mencari dia lagi. Terus selama 2 tahun tuh sehat udah ya, mimpi tadi. Ya. Setelah itu antum besar, setelah itu antum menikah aja. Ya. Ada nggak mimpi itu datang? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Saya mimpi cuman selama 2 tahun itu, sampai sekarang tidak pernah bermimpi lagi. Dan saya sedih. Kenapa saya tidak bermimpi lagi? Kenapa itu? Nggak tahu. Karena memang nggak disuruh ingat tadi kali ya. Ya. Saya sembuh dari sakit lumpuh itu pun tiba-tiba bangun tidur pagi-pagi subuh-subuh, saya tiba-tiba jatuh dari ranjang, bisa bangun, bisa jalan. Ini ngingetkan cerita nenek saya, Gus. Kenapa? Ini saya cerita saya ngapain cerita nenek? Nggak sama kayak antum. Dimana waktu itu dia sakit, Gus ya. Demi Allah nih Gus, serius ya. Itu dia sakitnya itu hampir kurang lebih itu, tapi nggak bertahun-tahun, Gus. Ya. Sampai 7 bulan nggak bisa bergerak. Nah tiba-tiba dia di dalam itu dia bermimpi kayak gitu selama sakit itu. Nah terakhir dari singkat cerita mimpi tadi, dia diajarkan seperti sebuah amalan. Setelah itu dia bangun sehat. Memang sama lah kayak gitu. Berarti sama. Itu memang mimpi. Jangan-jangan nenekmu itu mantan kekasihku dulu. Serius orang serius. Masih kekasih. Dan ternyata Yas, Sapulidi, mantan kekasih saya itu kan itu kalau zaman sekarang itu anaknya Pak Lurah ceritanya. Anaknya Pak Lurah. Ya, sedangkan saya itu anaknya raja. Jadi kelasnya itu berbeda. Kalau derajatnya lebih tinggi saya daripada dia. Seperti itu. Rasnya berbeda. Jadi ini gimana nih? Udahlah kita pulang aja. Saya pengen berinteraksi dulu. Masih mau berinteraksi? Saya belum bisa melupakan. Saya belum bisa melupakannya. Walaupun saya di dalam alam nyata ini saya sudah memiliki anak dan istri, tapi saya juga tidak mau melupakan masa lalu saya. Ya, saya tidak mau melupakan masa lalu saya ya sahabat-sahabat, tidak mau melupakan masa lalu saya. Ini live streaming ya. Dan kurang ajarnya dia, live streaming tidak bilang-bilang sama saya. Iya kan. Biar antum menceritakan, ya kan. Kalau nggak kayak gitu kan. Kalau pengen cerita, sudah secara real, kita panggil atau, tapi saya nggak mau manggil sih. Buat apa manggil-manggil? Belum tentu antum juga bisa lihat. Kan begitu, belum tentu sahabat-sahabat bisa lihat. Gini saja, saya akan membuktikan apakah saya mengarang cerita atau memang realita. Ya, saya akan membuktikan di sini. Mungkin dengan cara saya meminta kepadanya, kepada mantan kekasihku, saya pengen meminta sesuatu yang mungkin bisa menjadi kenang-kenangan bagi saya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya bagaimana? Kita lihat saja. Kalau pengen tahu maksud saya, kita lihat saja. Bagaimana? Saya pengen meminta kepada dia sesuatu cindera mata supaya saya
tidak terhantui oleh rasa. Emang bisa? Kita lihat saja, kita coba. Ya Kita coba ya sahabat-sahabat, kita coba. Ya kita nyobanya gimana? Ya makanya saya pengen berinteraksi, saya pengen minta sesuatu. Begitu ya. Jadi nggak boleh diganggu ini. Apa namanya itu? Tunggu saja di sini nggak apa-apa, lihat saja, ya. Saya pengen berinteraksi ya. Jadi sahabat-sahabat, di sini saya akan berinteraksi di mana saya pengen meminta cindera mata atau kenang-kenangan dari mantan kekasihku yang ada di alam yang berbeda. Dan di sini saya pengen membuktikan kepada Bang Sapulidi apakah saya mengarang cerita atau ini memang benar-benar realita yang pernah saya alami. Dan saya tidak mengetahui ini benar atau tidaknya karena saya melalui mimpi selama 2 tahun waktu saya masih kecil. Usia 4 tahun ya, sampai usia 6 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Enggak, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang, nggak tahu usia saya sekarang ini 30, beberapa hari lagi, ini 33. 33. Iya, 33. Sekitar 25 tahun lebih ya. Ya. Jadi siap ya? Siap apa? Siap aja. Iya, mau tak terawang atau gimana? Aneh-aneh. Gus, ada yang datang tuh, Gus. Kenapa dia masuk? Oh, sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Kula nuwun sampurasun sugeng dalu. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Kameramen dari sini. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Saya penunggu gerbang pantai. Penunggu gerbang pantai ini. Kenapa sampean bisa masuk ke dalam tubuhnya sahabat saya ini? Yang hakikatnya sahabat saya ini sudah terpagari dengan rapi. Tidak mungkin kalau jin-jin biasa-biasa bisa masuk ke dalam tubuhnya sahabat saya ini. Karena sahabat saya ini bukan orang sembarangan. Berarti kamu bangsa jin yang bukan sembarangan juga. Saya mengetahui semua apa yang ada di dalam tubuh ini. Oke. Kalau Anda sampean tahu siapa, mengetahui siapapun atau siapa yang ada di dalam tubuh, yang ada di sahabat saya ini, saya mau tanya. Saya sahabat sejatinya belum mengetahui sepenuhnya siapa Sapulidi ini. Sekarang saya mau tanya, siapa sahabat saya ini? Sekarang jelaskan, kalau kamu memang tahu siapa sahabat saya ini. Ini siapa ini? Assalamualaikum.
Ini dengan siapa saya berbicara? Hah? Kamu lupa. Oh, Kamu lupa denganku. apakah kamu yang pernah masuk ke dalam mimpiku waktu saya masih kecil? Hah? Berarti benar. Berarti benar ini dengan Syarifah. Ya. Berarti benar ini dengan Syarifah. Hah? Berarti benar ini dengan Syarifah? Hai Suryo. Oh ya. Berarti saya saat ini berjumpa dengan mantan kekasih saya yang tempo dulu pernah masuk ke dalam tubuh saya, sahabat-sahabat. Saya mau tanya, Syarifah, Suryo. kenapa? Kenapa kau tak pernah datang ke sini, Suryo? Saya bukan berarti tidak datang ke sini melupakanmu. Karena saya di mana saya setiap datang ke sini saya selalu mengingat mimpi-mimpi itu. Dan saya tidak mau mengingat itu karena saya adalah bangsa manusia. Dan sekarang hidupmu ada di bangsa alam yang berbeda. Tetapi kamu beda dari sebelumnya, Suryo. Berbedanya gimana? Bahkan aku pun sangat kaget ketika tubuh ini dimasuki seorang penjaga gerbang di pantaian ini. Ternyata golongan-golongan dari kalian ini ternyata bukan orang biasa, Suryo. Bahkan kau pun juga sama. Sehingga dia aku usir untuk keluar dari tubuh ini, maka aku masuk, Suryo. Untuk menemuimu, Suryo. Saya mau bertanya, Syarifah, apa kabarmu? Saya menanyakan apa kabarmu? Baik, Suryo. Alhamdulillah kalau Sangat baik. baik sekali, Suryo. Apakah dirimu merindukanku, kangen denganku? Aku sangat merindukanmu, Suryo. Tetapi saya paham dengan tubuh saya, bahkan dengan diri saya. Saya tidak bisa sepertimu, Suryo. Aku hanyalah kekasih gelap yang berada di alam gaib, sehingga aku pun tak bisa diakui oleh siapapun, Suryo. Bukan berarti saya tidak mau mengakui bahwa kau pernah menjadi kekasihku beberapa abad tahun yang lalu. Udah, Suryo. Rinduku sudah terbalas ketika engkau datang ke sini, Suryo. Berarti sekarang sudah puas adanya kedatangan saya di pantai ini? Puas, tetapi aku mau bertanya denganmu, Suryo. Bertanya apa? Sebenarnya di dalam tubuh ini yang saya masuki ini, Apa? dia adalah keturunan dari kerajaan-kerajaan dulu. Sekarang saya mau tanya, sahabat saya ini, Sapulidi ini, keturunan dari kerajaan mana? Setelah saya melihat ada cincin di tangannya, Cincin yang mana? maka saya langsung mencium bahwasannya Oh, dia cincin ini? adalah golongan kerajaan di zaman dahulu. Oh, kok cincinnya hampir mirip ya? Cincin ini saya rasa dia diberikan oleh orang-orang yang bukan orang biasa, Suryo. Bahkan aku pun masuk di dalam tubuh ini karena aku yakin Suryo rindu denganku. Maka aku akan menemuimu, Suryo. Aku telah memberikanmu cincin juga, Suryo, supaya engkau juga terkenal di golongan gaib di luar sana. Bahkan kerajaan Nusantara yang pernah aku kuasai dulu ataupun dari leluhur kami, bangsawan kami. Maka ketika alam gaib melihatmu, mereka akan mengetahui Sekarang saya mau tanya, Syarifah. kalian adalah keturunan kerajaan zaman dahulu. Sekarang saya masih tetap menjadi bangsa manusia dan kamu berubah menjadi bangsa alam gaib. Kedudukanmu di alam gaib sebagai apa? Suryo, kau sudah dewasa dan besar. Itu pun banyak sekali perubahan di dalam dirimu, Suryo. Apalagi denganku, Suryo. Maka pantai ini adalah saya yang menguasainya, Suryo. Oke. Banyak sekali orang
berusaha memanggilku, tetapi tak akan bisa dia memanggilku untuk berinteraksi denganku. Hanya orang-orang tertentu saja, Suryo. Saya tidak berusaha memanggilmu, kenapa kamu bisa masuk sendiri? Apakah kamu kangen dengan saya? Apakah kamu rindu dengan saya? Tak perlu kau tanyakan itu, Suryo. Karena memang kehadiranmu yang sudah saya tunggu, Suryo. Oke. Kalau begitu, terima kasih atas kenang-kenangannya ini. Saya mau tanya, cincin ini, pertanyaan terakhir saya. Untuk apa cincin ini kau berikan kepada saya? Sebagaimana tadi kau telah berinteraksi kepadaku, Suryo, sehingga engkau sedih. Lalu aku melihat dari temanmu juga memakai sebuah cincin dari kerajaan. Maka daripada itu, Suryo, apa yang telah kau ucap untuk meminta cindera mata, sebetulnya itu adalah bisikan di dalam batinku supaya engkau mengucapkan demikian, agar engkau menjaga cincin itu dan engkau akan dikenal dari golongan gaib manapun, Suryo. Oke, terima kasih atas pemberiannya dan mohon maaf. Saya akan menjaga cincin ini, akan tetapi izinkan saya cincin ini supaya bisa menemani sahabat saya yang engkau masuki ini. Karena saya tidak pengen melepaskan sahabat saya ini. Dengan adanya saya memberikan cincin ini kepada sahabat saya, niscaya sahabat saya tidak akan mengingkari saya dan tidak akan mengkhianati saya. Mungkin engkau lebih tahu apa kata hatiku, mungkin engkau lebih tahu apa maksudku. Tolong izinkan saya memberikan cincin ini untuk kepada sahabatku. Bolehkah itu? Suryo, itu kuserahkan semua kepadamu, Suryo. Oke, jadi keputusan malam ini saya akan meninggalkan pantai ini, dan malam ini keputusannya cincin ini akan saya titipkan kepada sahabat saya. Jadi terima kasih sebelumnya Putri Syarifah atas cindera matanya dan atas perjumpaan malam ini. Semoga rindumu terobati, kangenmu terobati. Bila mana engkau rindu kembali, maka silakan sesering kali berjumpa kepada saya di padepokan saya. Sekarang saya sudah memiliki padepokan, mungkin engkau sudah tahu. Saya sudah mengetahui semua tentangmu, Suryo. Oke. Pesanku satu, Suryo. Apa? Jadilah dirimu sendiri, Suryo. Banyak sekali orang tidak menyukaimu di luar sana, Suryo, karena mereka tidak tahu isi hatimu, Suryo. Tetapi ketika mereka mengetahui isi hatimu, maka mereka akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu, Suryo. Iya, betul. Ilmumu sangat luar biasa, Suryo. Jangan kau tambah lagi dengan sikapmu. Tetapi saya yakin, Suryo, kamu mengetahui dan engkau paham dengan dirimu. Ya, saya mengetahui semua itu dan saya memahami semua itu. Terima kasih untuk Putri Syarifah. Terima kasih juga. Dan saya tidak bisa lama-lama atas kedatangannya, Nak Suryo. Ya, sama-sama. Dimana engkau sekarang sudah berubah sekali, Suryo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Oke, sahabat-sahabat, ini siapa lagi ini? Siapa sebenarnya kau ini? Saya bukan siapa-siapa dan saya di sini hanya bertamu. Dan kamu siapa? Kenapa kamu masuk begitu saja? Apakah kamu tidak tahu siapa saya di sini? Kenapa kamu bertanya? Siapa kamu? Siapa sebenarnya kau ini? Bisa-bisanya
kau memanggil ratu kami. Tanyakan Semua kepada ratu. spiritual Tanyakan kepada ratumu siapa saya. untuk memanggil ratuku. Saya Tidak ada tidak satupun bisa menghadirkannya. saya tidak memanggil ratumu. Dan di situ ratumu sendirilah yang hadir. Jadi Makanya saya bertanya, siapa sebenarnya kau ini? tidak perlu saya jawab, maka kau bertanyalah kepada ratumu. Dan di sini saya tidak bisa berlama-lama karena kameramen baterai masih aman. Oh, tinggal 5 menit, tinggal 5%. Ya. Oke. Mohon maaf sahabat-sahabat karena baterai sudah 5% dan di sini saya tidak bisa menjawab percakapan si bangsa jin ini karena tidak penting bagi saya. Karena kepentingan saya di sini pengen bertemu sama Putri Syarifah, di mana mantan kekasih saya, dan saya menerima cincin ini. Bang Ilyas, coba sini. Ini saya menerima cincin ini, dan di situ saya akan menyerahkan kepada Bang Sapulidi. Nanti biar dinetralisir dulu, biar dipulihkan Bang Ilyas. Setelah itu saya akan menyerahkan cincin ini. Karena kalau saya memakai cincin ini bahaya sekali. Bahayanya apa? Pasti saya akan sering-sering kesini dan saya akan sering-sering galau. Begitu ya. Yang penting kita semua sudah tahu. Nanti Bang Ilyas bisa menonton videonya. Kalau masih lemas, masih ngeblank, nanti bisa ditonton videonya setelah selesai ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya akan melanjutkan untuk merenung. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putra tasbih wa sholawat.